Lugas dan Berimbang bersama Dina Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Alhamdulillah. Gimana kabar nih Pak nih? Alhamdulillah baik, Mbak Dinda. Saya agak nervous nih Pak nih ngomong sama salah satu orang penting di Kota Bekasi nih Pak nih. Biasa aja Mbak. Iya, cuman kelihatan memang dari gesturnya Bapak masih bisa dibilang ya masih enak diajak nongkrong lah kayaknya gitu kurang lebih ya Pak ya. Betul nggak Pak? Harus begitu, kita iya. kan harus menyesuaikan dengan masyarakat, dengan kelas apapun kita harus kita hadapi. Dan Oke. saya biasa begitu Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Dan kali ini Dina Putri lagi bersama Bapak Anim Imamuddin SEMM, betul Pak? Betul Mbak. MM-nya apa tuh Pak? Magister Manajemen. Waduh, tuh kan ya. Kalau Dina Putri nggak ada apa-apanya nih Pak ya. Ya, cuman kali ini kita nggak bakal ngebahas soal apa namanya magister Bapak nih, Siap. tapi tentang pekerjaan Bapak Betul. selama berkecimpung di DPRD ya. DPRD Kota Bekasi ini gitu. Dan kalau nggak salah Bapak ini sudah yang Dinda tahu profilnya nih kurang lebih nih Pak ya, sudah berkecimpung di dunia politik kurang lebih dari mulai tahun 2009. Ya betul. Betul. Udah 3 periode sekarang Mbak Dinda. Wah, 3 periode di DPRD. Kota Bekasi. Oke, itu pernah menjabat sebagai apa aja tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Baik, terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Saya jadi anggota DPRD ini sudah 3 periode. Di 2019 saya berkecimpung di dunia politik. Dan di 3 periode ini banyak sekali lah hal-hal yang saya temukan dan juga beberapa kepercayaan yang telah diamanahkan oleh partai saya, fraksi PDI Perjuangan. Dimulai dari 2009 saya masuk menjadi ketua komisi C Kota Bekasi yang membidangi tentang anggaran dan PAD. Kemudian saya juga sudah menjadi ketua fraksi dan alhamdulillah sekarang di 2019-2023 ini 2024 ini 2024. saya dipercaya menjadi wakil ketua 1 DPRD Kota Bekasi. Oh iya, alhamdulillah. Untuk pengalamannya rasanya di DPRD 3 periode ini udah semua tempat udah Matang ya. sudah saya nikmatin atau saya ajarin atau saya ikutin lah gitu. Kalau dari profil Bapak sendiri berarti basicnya sebelumnya memang sebelum pasti kan pernah ngerasain masa muda nih Pak nih. Mbak Dinda sama lah. Iya. Saya kan muda dulu kan langsung tua dulu. Iya, betul. Nah, maksud saya pas muda ini Bapak memang sudah tertarik dengan politik atau baru setelah mungkin lulus pendidikan baru tertarik politik kah? Saya itu memang sejak dilahirkan memang saya senang berorganisasi. Oh iya, oke. Saya di daerah saya ini saya terinspirasi bahwa daerah saya ini ada daerah tertinggal dulu Jati Sampurna. Dan kebetulan saya asli orang Jati Sampurna dan orang Ranggan, saya punya pemikiran pada saat itu seluruh pejabat-pejabat adanya dari daerah-daerah lain lah. Iya, betul. Jati Sampurna ini tertinggal sekali. Kenapa tidak saya ingin membuktikan bahwa putra daerah ini bisa berkecimpung dan juga tidak kalah baik juga gitu dengan yang lain. Saya dimulai dari SMP itu senang kegiatan di OSIS ya zaman dulu. Setelah itu di SMA juga sama. Saya pernah menjadi pengurus baik di Senat kalau zaman dulu. Oh iya, zaman dulu Senat. Ya, jadi kan dulu saya masuk di dulu itu kalau tidak salah Himpunan Mahasiswa Indonesia gitu. Oh iya, oke. HIPMI ya. Kemudian saya masuk menjadi ketua Karang Taruna. Jadi ketua kelurahan, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Berarti alhamdulillah lumayan juga aktif berorganisasi Pak ya? Akhirnya saya dimulai di Karang Taruna. Ini background saya. Oh iya. Jadi pada saat itu zamannya Nonon Sontani dari kabupaten, kemudian juga Pak Ahmad Jurufai, setelah itu Pak Mukhtar dan juga Pak Pepen. Saya hampir 2 periode menjadi ketua Karang Taruna tingkat Kota Bekasi. Wih. Dimulai dari Karang Taruna Kota Bekasi itulah saya bisa dikenal kepada seluruh
OPD, Jaringannya udah mulai kebuka jaringan, lah, baik dengan linknya. wali kota dan lain sebagainya begitu. Alhamdulillah. Jadi background saya memang sosial di Karang Taruna, Mbak. Jadi Bapak dipilih atau mengajukan diri? Lebih tepatnya. Waktu itu saya terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Teladan Sekota Bekasi. Kemudian saya juga menjadi Ketua Pemuda Pelopor di tingkat Provinsi Jawa Barat. Berarti dipilih? Ya dipilih kan ada kompetisinya kan. Iya benar. Ada momentumnya di situ kita ngikut gitu kan. Pikir saya Jati Sampurna daerah yang paling tertinggal, kenapa tidak? Saya ingin membangun dan juga saya ingin menguji kemampuan ketika kita menjual program-program yang ada khusus untuk kompetitor menjadi ketua Karang Taruna tingkat kota. Daerah tertinggal akhirnya kita punya program, biasalah kalau zaman dulu juga sama kayak sekarang gitu. Ada istilah debat begitu. Iya betul. Akhirnya mungkin melihat dari beberapa sisi teman-teman, akhirnya alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua Karang Taruna tingkat kota Bekasi. Alhamdulillah. Kalau gitu nanti saya bakal tanya lebih detail lagi tentang pekerjaan Bapak makin dalam nih. Cuman kita break dulu untuk sejenak ya Pak ya. Beranjak dari karir Bapak yang perlahan naik nih di DPR dan sekarang posisinya adalah sebagai Wakil Ketua 1 DPRD. Yang saya lihat kan dari maksudnya cari-cari informasi juga, ada yang namanya ketua, ada yang namanya wakil. Tapi kenapa sih yang namanya wakil ini harus ada 3, Pak? Maksudnya kan kalau dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ya kan? Terus kalau dalam kepemimpinan negara ada presiden dan wakil presiden cukup 1. Lah sekarang cuma ada 3 loh, Pak. Maksudnya sebagai mungkin sebagian masyarakat awam atau bahkan Dinda Putri sendiri belum tahu pasti nih kewenangan apa aja yang dilakuin dari 1, 2, dan 3 ini si wakil. Pertama wakil ada berapa itu di dalam pemerintahan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 itu memang sesuai dengan jumlah penduduk dan besarnya kursi. Gitu. Oh gitu. Kalau 50 kursi itu memang harus ada 4 pimpinan ketua dan 3 wakil ketua. Kemudian kalau misalnya 45 cuman hanya ketua dan 2 wakil ketua. Oh jadi makin sedikit ya? Itu sudah diatur Mbak. Jadi itu gitu. Undang-undang yang mengatur. Kemudian yang berkaitan kewenangan ya, kewenangan dan tugas ya. Iya pembagian tugasnya. Saya kira pembagian tugas ini di masa periode sekarang ini 2019-2024 ini bagus. Yang pertama juga ada Pak Ketua udah mengatur sidang ini kita mimpin sidang paripurna udah diatur. Pertama ketua, setelah itu ketua 1, ketua 2, ketua 3, balik lagi ke ketua begitu. Jadi agar pimpinan DPRD ini bisa menikmati suasana di lingkungan paripurna gitu. Kalau zaman dulu kan misalnya ada pimpinan aja, ketua aja. Iya kan? benar. Kemudian pembagian tugas juga sama gitu kan. Kita ada komisi, ada badan-badan DPRD, tupoksi kita atur. Jadi memang kita harus ada standby di kantor untuk pimpinan. Karena pimpinan itu mengatur ritme seluruh kegiatan dan program yang ada di DPRD. Perjalanannya pergerakannya. Nanti ada misalnya komisi 1 berangkat, komisi 2 berangkat, kemudian ada badan anggaran, kemudian juga ada badan-badan yang lainnya, BK misalnya, BAMUS, dan ini kita atur sedemikian rupa. Jadi ada pemikiran katanya, oh kenapa itu DPRD berangkat setiap hari? Bukan berangkat setiap hari, memang udah kita atur, oh yang kemarin berangkat yang ini, sekarang yang ini. Oh timnya lain lagi. Badan anggarannya atau tupoksinya berbeda-beda gitu kan. Itu kita atur sedemikian rupa. Tapi maksudnya nggak jadi bentrokan gitu, maksudnya kan antara 3 kepala ini kan pasti ada yang namanya, kadang kalau ibarat saya yang kerja nih, misalkan saya sebagai penyiar atau nah ini kan dibagi 3 nih pekerjaannya, maksudnya pekerjaannya sama dengan judul yang sama, tapi dibagi 3 kepala dengan 3 pemikiran yang berbeda gitu maksudnya. Enggak, jadi AKD ini kan alat kelengkapan dewan itu semua kan ada komisi, ada badan-badan yang kita atur. Bisa saya sebagai koordinator komisi 1 dan badan kehormatan. Nanti ada lagi ketua 2-nya, lagi ke bawahnya. Komisi 2 dengan komisi 3 misalnya. Ada lagi misalnya yang wakil ketua 3, koordinatornya misalnya
Komisi 4 dengan Bamus misalnya. Kita udah atur. Oh, masing-masing job desk sudah Job ada desk-nya juga. sudah kita atur. Oh iya, oke. Begitu. Jadi nggak bentrokan, nggak berebut juga gitu. Saya pikir satu job desk langsung dibagi 3 loh. Enggak, udah Ya, ada berarti memang sudah ada perbagiannya lah seperti itu ya. semuanya. Tapi kalau sebagai wakil ketua 1 berarti paling ribet dong Pak. Tanggung jawabnya paling besar karena langsung berhubungan sama atasan. Ya, jadi tetap semuanya sudah ada tupoksinya ya, kemudian juga job desk sudah ada. Jadi memang apa-apa ketika misalnya ada ketua berhalangan, ada undangan misalnya Forkopimda, Komunikasi Pemerintah Daerah, atau misalnya kementerian ke gubernur gitu kan. Pertama ketua memberikan tugas ke wakil ketua 1. Misalnya ketua 1 kebetulan berhalangan, berarti wakil ketua 2. Ketua 2 berhalangan, wakil ketua 3. Kalau berhalangan lagi? Ya, kayaknya nggak mungkin. Berarti selama ini kita nggak ketemu begitu kan. Ada juga mungkin berhalangan lagi, berarti ketua komisi yang gitu turun. kan, yang turun berdasarkan tupoksinya. Iya, Pemerintahan oke, misalnya oke. komisi 1 gitu kan, pembangunan berarti komisi 2, anggaran komisi 3 gitu, sosial berarti komisi 4 misalnya. Tapi Iya, selama ini ketua ya nggak sampai Di backup aman ya. Iya, backup aman, nggak sampai tiga-tiganya atau empat-empatnya berhalangan Siapa semua. tahu kan lagi pada dinas semua. Ya. Atau nanti jangan sampai saya yang naik nih. Nah gitu, Waduh. gantiin Mbak Dinda ya di sana ya, mewakili. Bukan mewakili saya, ya namanya nyelonong. Terus kalau misalkan saya tanya Pak, kira-kira berapa kali nih untuk Bapak sendiri memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusannya? Ya. Kira-kira udah berapa kali Bapak pernah memimpin sebuah sidang? Memang di dalam di DPRD Kota Bekasi ini ada berapa rapat atau sidang ya. Yang pertama sidang yang paling tertinggi ini adalah paripurna. Paripurna itu adalah sidang tertinggi di dalam menghasilkan sebuah keputusan. Iya, betul. Paripurna. Nah, saya di paripurna ini selama jadi wakil DPD ini sudah 3 kali saya memimpin sidang paripurna. Termasuk memutuskan. Memutuskan. Kan di situ nanti sudah ada kisi-kisinya, hasil keputusan semua. Setelah itu ada lagi yang namanya rapat konsultasi. Rapat konsultasi itu seluruh ketua-ketua fraksi dan pimpinan-pimpinan DPRD. Ada lagi namanya rapat pimpinan, Rapim. Ada lagi namanya rapat badan musyawarah. Badan musyawarah itu semua mengatur dan menjadwalkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam 1 bulan ke depan DPRD Kota Bekasi. Semuanya itu disepakati dan setujui di rapat Bamus. Dari rapat Bamus itulah nanti hasil keputusannya, rondon acara, jadwal acara, AKD, alat kelengkapan dewan yang saya bilang ada komisi, ada badan, semua itu diatur jadwalnya di Banmus, badan musyawarah. Dari Banmus itulah dibawa ke paripurna. Di paripurna itulah baru disepakati dan diketok palu, itulah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Pemutusan finalnya di paripurna itu ya. Berarti yang di bawahnya paripurna ini istilahnya cabang-cabang dari rapatnya paripurna lah ya. Semua keputusan di AKD dan sebagainya dibawa ke Bamus, Bamus menentukan, baru semuanya nanti di rapat paripurna, keputusan tertinggi dalam mengambil keputusan. Segitu banyaknya rapat, apakah maksudnya tetap ngomongin yang namanya masalah persoalan masyarakat Kota Bekasi atau lebih ke masalah pekerjaan aja biasanya Pak? Jadi gini, kan Dewan itu punya tugas fungsi dan pokok yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Tupoksi anggota DPRD. Yang pertama, anggota DPRD punya fungsi pengawasan. Itu bagaimana pemerintah daerah seluruh kegiatannya, entah itu membuat perda, peraturan, kemudian kebijakan, itu diatur di pemerintah daerah, yang mengawasi itu adalah DPRD. Sehingga ada sebut namanya controlling atau fungsi pengawasan. Yang kedua, kita fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu adalah fungsi anggaran. Jadi bagaimana pemerintah daerah dengan DPRD membuat sebuah kesepakatan, dimulai dari RPJMD, setelah itu ada KUA, PPAS, dan pada akhirnya menjadi APBD Kota Bekasi. Dalam anggaran itu harus disepakati bersama, sehingga ada yang namanya di paripurna itu adalah kerjasama antara pemerintah DPRD Kota Bekasi yang berkaitan dengan anggaran Kota Bekasi.
yang namanya fungsi budgeting atau fungsi anggaran, itu yang kedua. Dan ketiga itu adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah membuat peraturan daerah. Nah, kita di Kota Bekasi ini selama tahun 2000 ini sudah ada 17 Raperda dan udah 14 dilaksanakan, tinggal 4 lagi. Nah, itu fungsinya DPRD di sana ketika rapat itu tidak terlepas dari 3 fungsi tadi, gitu kan. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi. Itu aja yang diputar-putar permasalahan. Oh iya, oke. Jadi nggak ngobrol kemana-mana, gosip yang lain nggak ada. Untuk kekepoan saya yang berikutnya nih Pak, masih kepo sama Bapak nih soal pekerjaan dari para petinggi, salah satu petinggi daerah ya, apalagi di Kota Bekasi. Udah berapa banyak menyusun rencana kerja dan bagaimana mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua? Nah, ini seperti yang sudah saya tadi sampaikan di awal. Iya, yang pertama tadi itu ya. Memang tupoksi kita itu rencana kerja ini namanya ada AKD, alat kelengkapan dewan, terdiri dari komisi dan badan-badan. Mereka mempunyai fungsi dan tugas yang pokok yang tidak terlepas dari 3 fungsi tadi, yaitu fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi. Nah, dari itu seluruh AKD itu saya bilang tadi diatur oleh 4 pimpinan tadi, gitu kan. Yang pertama ketua yang mengatur, ketua DPRD, setelah itu ketua 1, ketua 2, ketua 3 ini sebagai koordinator dari alat kelengkapan dewan tadi. Oh iya. Komisi saya misalnya komisi 1 dengan BK. Kemudian ada lagi ketua 2 itu Pak Haji Edi, berarti komisi 2 dengan komisi 4. Ada lagi Pak Bambang misalnya ketua 3, berarti komisi 3 dengan komisi dengan badan yang lainnya. Begitu. Berarti memang sudah ada runutannya ya Pak? Sudah diatur semuanya. Terus kalau misalkan ini pernah nggak atau apakah sudah melaksanakan dan memasyarakatkan putusan dari DPRD itu sendiri? Jadi ada istilah namanya dewan itu adalah eksekutif dan legislatif. Betul. Kita ini legislatif. Kemudian ada eksekutif. Pemerintah itu adalah eksekutif. Begitu tambahan itu pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Artinya legislatif ini mengontrol, membuat sebuah keputusan, sebagai eksekutor itu adalah eksekutif. Jadi setiap keputusan perda misalnya, ataupun misalnya keputusan anggaran pendapatan pemerintah daerah APBD Kota Bekasi yang sudah disepakati antara DPRD dan juga oleh pemerintah, eksekutif dan legislatif, setelah itu harus dijabarkan dan dilaksanakan seluruh program-program kegiatan pemerintah pada masyarakat, gitu kan, RT, RW dan lain sebagainya untuk kepentingan dan kemaslahatan Kota Bekasi. Sebagai eksekutornya itu adalah eksekutif pemerintah, dalam hal ini adalah wali kota. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan, kita sebagai fungsi kontrol, misalnya program daripada pendidikan ini harus ini. Misalnya SD ini harus gratis, SMP harus gratis, ada mebelernya seluruh siswa dipastikan semua, tidak lagi ada siswa yang mengadu tidak kebagian tempat duduk dan lain sebagainya. Betul. Itu kan kita sudah anggarkan. Itu tidak dilaksanakan. Nah, tugas dari DPRD yang memang mengkontrol itu semua. Gitu. Jadi Bapak sebagai DPRD ini yang mengingatkan lebih kayak gitu. Sebagai kontrol. Oh iya, oke. Kalau nggak begitu dia seenaknya aja bisa jadi kan. Makanya harus ada DPRD, gitu Mbak Dinda. Oh ya, siap. Enak dong Pak, berarti bisa nunjuk Bapak Wali. Kalau beliau programnya bisa berjalan dengan bagus kan, kemitraan kita kan berarti bagus. Aman. Ya kalau memang kurang bagus ya ini kewajiban kita. Itu lebih daripada kewajiban, memang tugas kita Pak. Oh iya, oke. Ya, selama ini saya pikir maksudnya wali kota memang kan paling tinggi ya. Cuma ternyata DPRD punya kewenangan lebih di atas wali kota ya. Kita menjalankan amanat undang-undang aja kok begitu. Bapak Wali gimana nih Bapak Wali? Bercanda ya Pak. Nah, terus hubungan antara eksekutif dan legislatif itu sampai saat ini gimana? Apakah terjalin dengan baik atau justru sebaliknya? Jadi begini, pemerintahan yang baik itu adalah ketika adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Betul. Seluruh program-program
yang menjadi rencana pembangunan jangka panjang, jangka pendek RPJMD Kota Bekasi dan isu yang berkembang yang ada di Kota Bekasi itu bisa dijabarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah, sehingga logikanya ketika hubungan ini baik, pasti program-program yang ada ke masyarakat ini berjalan dengan baik. Gitu. Nah, sekarang di Kota Bekasi, alhamdulillah selama ini baik gitu kan. Bagaimana kita, apalagi sekarang kita konsen menangani COVID-19 Iya, ya. betul. 19 ini juga alhamdulillah sudah dibuat satgasnya, dan setelah itu juga sekarang kita malah membuat perda yang berkaitan dengan COVID. Ini yang sedang kita bahas nih kan di Pansus 11 kalau tidak salah gitu kan. Ini juga sedang berjalan. Belum keluar perdanya, Pak. Belum, ini lagi kita Bocoran apa, Pak, kira-kira, Pak? kita godong nanti lah, jangan dulu. Aduh, saya salah mancing. Nah, setelah itu nanti ya alhamdulillah sekarang kita baik hubungan. Tetapi kita sebagai legislatif, sebagai anggota DPRD, fungsi kita mengingatkan ketika memang pemerintah kurang baik, ya apapun kita lakukan untuk kepentingan masyarakat. Toh kita controlling, kemudian juga kita membuat peraturan daerah dalam hari ini legislasi, dan kita juga membuat anggaran itu buat kepentingan masyarakat. Ketika tidak berjalan dengan baik, sudah pasti kita tidak harmonis hubungan. Tapi kalau memang berjalan dengan baik, dia juga bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik, dijalankan kepada kepentingan masyarakat, ya Dewan nggak ada masalah. Tapi jangan coba-coba pemerintah itu juga boleh dikatakan apalagi misalnya kepentingan masyarakat tidak diperhatikan, ada pengaduan ke kita dari masyarakat semuanya, ya kita akan panggil pemerintah daerah. Oke, jadi nah terkait pengaduan berarti rulesnya itu dari misalkan masyarakat nih ke mana dulu? Bisa ke DPRD langsung, bisa langsung kepada pimpinan DPRD Kota Bekasi. Gitu. Setelah pimpinan DPRD Kota Bekasi mengadu, biasa kan mungkin kalau mengadu ke pemerintah kan, misalnya ke wali kotanya, misalnya ke lurahnya, ya mungkin urusannya banyak tidak ditanggapi, ya, berarti ke kita udah boleh. Itu pasti langsung masuk ke bapak-bapak semua nih? Udah pasti lah, Mbak. Oh gitu. From DPRD. Nggak ada birokrasi, oh ya sama ini ya sekretaris saya. Enggak, langsung dari DPRD nanti pimpinan akan rapim. Oh ini bagaimana prioritas, skala prioritas, oh ini kepentingan masyarakat betul. Setelah itu oke. Ini kita buat di spok kita. Apa nih? Sosial berarti komisi 4. Oh masalah pembangunan merusak ini. Mungkin juga bisa ada gara-gara pembangunan pemerintah, sementara bangunan rumahnya pada roboh misalnya kan. Sementara tidak diganti sama pemerintah misalnya kan begitu. Ngadu kepada kita. Setelah itu kita disposisikan kepada komisi 2. Gitu. Kemudian yang kaitan dengan PAD, pajak, izin-izin dan sebagainya misalnya itu komisi 1. Gitu. PAD-nya komisi anggaran komisi 3 sudah kita atur nanti. Oke, gitu. siap. Mereka melaksanakan, nanti setelah itu mereka sidak ke lapangan atas siap. surat tugas yang kita perintahkan. Kalau dewan datang tanpa ada surat tugas, ya boleh disampaikan kepada kita. Berarti kan kagak punya SIM namanya. Ya, benar. Tapi kalau dewan datang dengan tujuan tertentu, itu ada surat tugasnya, itu adalah pelaksanaan tugas daripada fungsi dewan untuk mengetahui keberadaan yang sebenarnya di lapangan di masyarakat begitu, Mbak. Oke, berarti nanti saya mau tanya sedikit soal perizinan masyarakat, berarti berhak ya nanyain soal tugas gitu. Emang begitu. Berarti soal tugas dari ketua DPRD, wakil ketua 1, 2, dan 3 itu sudah ada runutan ke bawahnya tentang pekerjaan-pekerjaannya masing-masing. Ya, ada yang sosial, ada yang sosial, ada yang masalah perpajakan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan dari Bapak sendiri ini kan istilahnya ketua dan wakil ketua memang tugasnya adalah kayak menyusun, yang eksekusi nanti di bawahnya ada lagi nih bagian dari komisi. Cuman pernah nggak sih Pak ada masalah atau ada keluhan langsung yang datang ke Bapak-bapak nih soal kinerja dari istilahnya timnya Bapak nih yang sebagai komisi ini, belum total nih karena ini masih kerja setengah-setengah atau bahkan belum dieksekusi sama sekali, tentang keluhan dari masyarakat itu sendiri? Mungkin karena tugas juga terlalu banyak begitu kan, pasti yang keselip ada-ada aja, Mbak. Jadi nggak mungkin semuanya tuntas gitu. Setelah misalnya keselip, kadang-kadang masyarakat kan kepengennya kan cepat ya, begitu. Bahkan kalau hari ini
lapor besok ya udah suruh turun kan begitu. Padahal kan mekanismenya memang ada aturannya kan. Kalau misalnya mereka juga langsung turun tanpa ada surat tugas juga kan. Jadi kayak motor tanpa SIM namanya kan begitu. Berarti masyarakat berhak juga untuk minta surat tugas sama tim Bapak yang mungkin lagi eksekutornya ini. Bukan masyarakat, kalau masyarakat kan namanya kan dia pengaduan. Kalau Iya, masyarakat kalau ini. begitu turun ke bawah dia senang-senang aja kan. Misalnya yang dipermasalahkan apa PT ataupun perusahaan Iya, apapun oke. apa gitu kan, yang menilai nanti si PT Bapak Oh, iya. punya tugas nggak surat tugas gitu. Oh, Kalau iya. masyarakat kan nggak nanya, cuma senang aja dia datang kan. Wah, Oh, iya, ini benar. aduan saya udah dijalanin kan begitu. Oh iya benar-benar. Nah kalau nanti misalnya ada yang agak tersendat, ya kita akan panggil nanti ketua komisinya. Misalnya itu komisi 1 itu yang agenda yang satu itu kok udah masih lapor ke saya belum selesai, tolong secepatnya. Oh Pak, ini karena kita membahas ini dulu, baru minggu depan kita akan bahas, nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Oh minggu depan baru mau jalan, mau sidak lapangan begitu. Berarti memang ada lah ya selintingan permasalahan di masyarakat yang belum sempat terselesaikan. Pasti ada Mbak, kita kan bukan manusia pasti banyak kelemahan kan. Nah untuk meyakinkan masyarakatnya itu gimana tuh Pak? Biasa bilang tadi kan, begitu mereka telepon ke kita gitu kan, ke pimpinan biasanya, kenapa ini belum berjalan? Nanti kan saya cross check ke komisi, ternyata kan dia ada agenda yang belum selesai. Oh iya oke. Kan pengaduannya kan bukan dari satu orang itu aja Mbak, ini seluruh kota Bekasi kan, banyak banget kan gitu. Kan bukan dari Bapak aja Mbak, ini agendanya kan. Nanti yang udah duluan, siapa yang duluan yang belum, nanti protes juga kan. Berarti menyelesaikan yang Bekasi Utara dulu misalnya kan, baru ke Jati Sampurna. Kita kasih pemahaman. Oh iya. Gitu. Soalnya kan biasanya polemik yang terjadi di masyarakat ini adalah nggak sabaran gitu Pak. Sabaran, begitu. Maunya ya saya udah ngadu, pokoknya mau nggak mau tahu harus ya datang. kadang-kadang dipikirnya kan ngelayanin dia doang kan gitu kan. Padahal sekota Bekasi yang kita layanin, begitu kira-kira Pak. Iya bahkan sempat maksudnya pesimis kayak misalkan pemerintah nih nggak peduli sama daerah sini, dia peduli daerah sono doang kan gitu bahasanya. Kadang-kadang kalau daerah-daerah dapil saya nggak perlu lagi kadang-kadang disposisi ke komisi dah. Saya langsung terjun sendiri kalau saya di dapil saya gitu kan. Karena langsung datang ke rumah biasanya kan. Oh iya gitu. bener. Karena udah kenal sama Bapak ya jadinya. Gitu. Pak gimana nih, aduh anak saya kurang uang jajan nih. Salah ya. Oke, berarti untuk pengawasan yang sesuai tadi memang sudah kurang lebih sudah dijalankan, cuman memang tidak sesempurna itu. Ya pastilah. caranya. Nanti kita evaluasi. Ada namanya rapim kan. Kita evaluasi. Oh nanti masuk di rapim juga tuh. Ada di rapim, kemudian rapat konsultasi gitu. Di rapat konsultasi biasanya kita mengevaluasi laporan seluruh komisi-komisi yang mana yang sudah dijalankan, aduan masyarakat mana yang belum dijalankan dan lain sebagainya, itu di rapat konsultasi namanya. Jadi rapat konsultasi terdiri ketua fraksi dan ketua-ketua komisi. Begitu Mbak. Itu ada setiap bulan sekali kita. Wah, pusing dong Pak, rapat terus Pak. Ya, begitu mimpin dewan nggak semudah mimpin yang lainnya gitu kan. Terus Karena waktu kepentingan liburan sama masyarakat. waktu liburan sama waktu keluarganya kapan Nah Pak? itu kadang-kadang anggota dewan itu katanya enak banget, boro-boro enak kita kadang-kadang. Tapi memang tugas kita kan. Kadang-kadang kan Sabtu Minggu kita buat keluarga. Di keluarga di rumah juga udah ada masyarakat. Iya. Gitu. Makanya kalau orang yang ambeknya gede, nggak sabar, jangan jadi dewan. Oh gitu. Dewan itu yang punya hati dua. Oh, maksudnya hati dua? Ada cadangan. Kalau yang sakit hati berarti ada yang satu lagi nggak sakit hati gitu. Kalau sakit hati yang satunya nyantai. Ah, nyantai gitu. Emang begini kerjaannya gitu ya. Memang begini kerjaannya. Iya, soalnya mungkin juga sebagian orang masih banyak berpikir kayak dinas keluar kota. Masa dinas mulu sih? Liburan kali bukan dinas kayak gitu. Iya, ya itu kan semuanya kan sudah ada kan. Seperti kita membuat perda, kita harus studi banding kan. Daerah mana yang sudah melakukan ada perda? Misalnya kita perda inisiatif kan ada 4. Salah satunya bantuan hukum terhadap masyarakat miskin misalnya. Kan kita udah buat tuh ya perda inisiatif dari DPRD. Nah kita harus cari kepada daerah-daerah lain yang memang sudah punya perda itu. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana di sana kekurangan dan kelebihannya? Bagaimana kendalanya? Bagaimana tantangannya? Ini sebagai representatif perda yang akan kita buat. Sehingga namanya keluar itu bukan kita main-main dan jalan-jalan, tapi betul-betul memang kita studi banding yang berkaitan dengan perda yang akan kita laksanakan di Kota Bekasi, begitu Mbak Dinda. Jadi sekalian kerja ya. Sekalian kerja. Ya, maksudnya perlu hiburan juga kerja kan sambil ya di sana juga refreshing kan. Kalau nggak begitu ya kita stres juga kan. Iya, gitu. bener, Tapi bener. kerja intinya kan gitu.
Intinya kerja sambil liburan. Liburan, dikit-dikit lah. Tipis-tipis Kan lah. boleh kita ngeliat kan sono kan gitu. betul. Ya sih Pak, tapi maksudnya masih manusiawi lah Manusiawi ya. lah. Nggak mungkin ya, saya Iya. kerja terus nggak mungkin sih ya Nggak kayak gitu mungkin. juga ya. Jadi berarti sini sudah ada transparansi Iya. nih buat masyarakat sekitar nih. Kalau memang dinas itu ya diselingin sama referensi nggak ada masalah. Itu kayak manusiawi lah. gitu. Iya betul. Ya, masa Kebutuhan kita- ya Pak ya. Begitu habis kerja mata kita harus tutup semua kan. Pulangnya gitu kan, sampai ke hotel ditutup ya kagak kan. Iya benar. Ada daerah-daerah yang kira-kira bagus ya kita sambil lihat kan. Datengin. Iya kan nyantai kan. Iya. Nah, yang penting pekerjaan udah selesai. Betul. Dan untuk pertanyaan yang lumayan berat nih, yang terakhir nih Pak nih, Ya. berarti ini terkait PSBB atau peraturan jam malam yang baru kemarin dikeluarkan Maklumat. oleh wali kota, ya maklumatnya. Itu ada andil juga dari DPRD. Jadi itu saya kira kan begini, itu semua kan evaluasi yang ada di eksekutif. Ya, memang kita ini kan penyangga ibu kota ya, Pak Dinda ya. Namanya penyangga ibu kota ini, apapun kebijakan pemerintah khususnya di DKI ini berdampak terhadap kota Bekasi. Bahkan kota Bekasi ini kan tempat tinggalnya orang ibu kota kan. Iya. Sehingga hal-hal yang seperti kemarin peraturan PSBB dan lain sebagainya ini sangat dilematis. Di sisi lain memang ketika semua kita pagi lockdown semua, program-program pemerintah tidak akan bisa berjalan. Betul. Kan, rumah makan ditutup dan lain sebagainya. PAD dari mana? Gitu kan. Pembangunan program-program pemerintah juga tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga ada keberanian untuk baru gitu kan kemarin dengan membatasi yang kepentingan yang lain yang memang hujan tetap dijalankan seperti pasar tradisional kita jalankan. Kalau itu bisa mati ekonomi kita kan. Kemudian juga hotel juga rada diinikan, sudah mulai dengan aturan memperketat dengan protokol kesehatan tapi semuanya kan. Nah sekarang kan DKI lagi ketat, kemudian juga imbasnya yang saya bilang tadi kan tempat tinggalnya juga di kota Bekasi kan. Iya. Nah pemerintah memberikan maklumat tadi. Ya saya sih sebagai anggota DPRD kalau memang itu bertujuan dengan baik ya kita dukung gitu kan. Alhamdulillah kan Indomar kan dibatasi. Iya. Di sisi lain tetap kita operasional kan siangnya sampai jam 6 dibatasi. Langsung. Nah itu juga pasti seluruh kebijakan pemerintah daerah melaporkan juga ke DPRD. Selama ini bagus dan kita evaluasinya bagus, ya dijalankan. Ketika memang dievaluasi oleh kita, oh kurang bagus dan lain sebagainya, kita juga ngasih masukan kepada pemerintah daerah. Begitu. Terkait keluhan dari masyarakat maksudnya apalagi pedagang-pedagang kecil Pak, pasti maksudnya bahasanya mereka bahasa nongkrongnya ya elah ribet amat sih baru kemarin buka sekarang tutup lagi kayak saya gitu. Kan siangnya tetap di jalan gitu kan. Mungkin kalau ini yang malam ini. Yang malam Pak misalnya kayak tukang pecel, nasi goreng kayak gitu kan. Tapi yang selama ini kan tukang pecel juga tetap masih ada yang berjalan kok. Oh iya, oke. Berjalan semua. Nggak boleh makan di tempat atau gimana? Itu mungkin yang menjadi saran kita. Oke. Jadi semuanya dibungkus gitu. Jadi Oke. tidak menjadikan kerumunan orang banyak. Siap. Selama ini memang UKM yang kita ngeluh kasihan juga. Kalau usaha gara-gara Tega nggak begini. tega ya Pak ya? Tega nggak tega. Nah, di sisi lain juga kan kalau itu tidak jalankan karena juga pemerintah juga kan. Kalau penyebaran COVID-nya meningkat, mau nggak mau tahu kan. Netizen mungkin masyarakat menilai pemerintah kagak betul. Udah pemerintahan kan, udah DPRD sama wali kota kan. Nah yang Ya, sentilan netizennya juga begitu Pak. Emang corona cuman beroperasi malam hari ya? Kan ada selentingan seperti itu siang ya. juga sama gitu. Maksudnya kenapa sih cuma sampai malam aja? Padahal mah keleluasaan kita kan begitu kan. Ada sehingga dengan 24 jam ini kan ya ada jeda yang kita atur kan sedemikian rupa kan. Berarti siangnya bisa operasi, malamnya bisa tidak begitu. Jadi kita hanya sedikit mencegah waktunya saja. Oh, oke. Padahal memang perjalanannya nggak ada namanya malam. Oh itu kagak nular, giliran siang bisa nular, kagak begitu juga kali Pak. Cuman meminimalisir di waktu Minimalisir aja aja. pergerakannya ya. Iya Gitu. oke. Dari tadi kita udah ngomongin yang berat-berat nih Pak ya, Ya. ngomongin soal kerjaan katanya. Fungsi, tugas. Iya, Bapak udah mulai capek juga Ya. kayaknya kan? Kadang tugas itu udah bener disalahin ya. Ya, Betul memang- betul Pak betul. Memang ini udah resiko kita. Oh gitu Pak ya. Berarti sering juga maksud dengar selentingan tentang Semua pasti lah. anggota dewan yang katanya bla 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 gitu. Biasalah kita udah. gitu. Tapi kita ketemu, dia kasih penjelasan, baru dia paham. Oh iya Pak, karena
Saya kira itu permasalahannya karena memang tidak tahu aja. Oh ketidaktahuan. iya, karena nggak ada di ranahnya Ya, gitu ya Pak ya. begitu. Dan saya juga Terima jujur kasih baru lah. tahu nih Pak nih, kan makanya di Rujuk Podcast ini diangkat tentang kegiatan anggota dewan sebenarnya kayak gimana sih biar masyarakat tuh buka matanya gitu, melek kan kayak gitu ya. Nggak ada waktunya gitu Pak, sampai jam 12 malam udah jadi aja. Oh gitu ya. Wah iya, pengaduan masyarakat Pak, mau rumah sakit kagak dapat ruangan apa malam datangnya bisa jam 1, jam 2. Nangis kita. Kalau nggak kadang-kadang mobil kita juga udah jauh bawa. Kita nggak pusing lagi gitu. Oh gitu. Namanya penyelamatan terakhir mau ngomong apa lagi? Iya. Masyarakat kita kan gitu. Ambil aja mobil bawa. Nah, berarti dari tadi udah ngomongin soal kerjaan, udah ngomongin soal wewenang dan segala macam. Saya mau tanya, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak pilih ya. Kita bikin games dulu sedikit. Yang pertama, kalau misalkan disuruh pilih, Bapak lebih pilih renang atau sepak bola? Saya sebenarnya itu senangnya sepak bola. Nah. Tetapi saya punya kewajiban jadi ketua renang Kota Bekasi. Oh gitu. Begitu. Oh jadi ada kewajiban di ini. Saya ketua PRSI Kota Bekasi. Oh iya Gitu. iya. Ketua PRSI Kota Bekasi, ketua Persatuan Renang Kota Bekasi. Jadi renang atau sepak bola? Nah, saya Pribadi loh, bukan soal kewajiban. karena saya ketua renang sekarang jadi saya pilih renang. Kenapa nggak pilih sepak bola, kan katanya tadi lebih milih sepak bola. Senangnya sepak bola kan begitu, tapi ketua renang ya kalau pilih dua-duanya boleh, nggak boleh kan? Nggak boleh satu. Ya, renang aja dah karena ketua renang. Oh gara-gara kewajiban berarti. Berarti nggak dari hati nurani dong. Sama kan antara kewajiban kita terjemahkan hati nurani supaya semuanya ikhlas sehingga kita berjalan bisa senang kan. Wih, Harus amin, begitu. amin. Iya. Pekerjaan itu bukan kita sesali, bukan kita juga takuti, tetapi kita harus menikmati. Wah, gitu. mantap. Setelah menikmati, baru mencintai. Setelah mencintai, apapun jadi enak kan Pak. Betul. Jadi nggak berat kerjainnya Nggak Pak ya. berat kerjanya. Jadi Gitu. tetap renang. Renang. Berarti sepak bola pensiun. Betul. Zaman dulu. Oh zaman dulu. Tapi masih kuat nggak Pak kalau lari-lari di lapangan sekarang? Kira-kira. Saya memang olahraga setiap minggu kan 2 kali. Pokoknya saya setiap minggu itu lari dan renang. Oh, Kalau wajib. Iya, wajib lah karena memang kita udah usia begini. Oh kan. iya. Jadi tetap saya jalani. Rajinan Bapak sama saya olahraga. Terus yang kedua, pilih bakso atau hamburger? Aduh, saya mau orang kampung Pak, nanti hamburger nih. Oh enggak, masa? Banyak begitu, itu makanan orang kota. Oh, iya. Kita mah bakso. Oh, orang Jati Sampurna bakso ya Pak ya? Bakso, Bakso gitu. mana yang jadi andalan Bapak Pak? Saya biasanya bakso ceker. Wadah. Ceker ayam yang paling saya suka. Di mana Pak? Daerah mana tuh Pak? Banyak di daerah Jati Sampurna. Oh, ya kapan-kapan saya main ke Iya. Jati Sampurna, saya calling Bapak ya, Pak ngebakso bareng lah. Boleh Mbak Dinda. Berarti bakso ya. Tapi udah pernah nyoba makan hamburger Pak? Hamburger ya udahlah. Gimana rasanya Pak? Itu mah makanan-makanan anak-anak sekarang, zaman sekarang lah. Kita zaman orang begini. Zaman dulu apalagi saya baru-baru kenal begini. Begitu kan. Iya. Makanan kita karedok kan Oh begitu. iya, gado-gado ya. Gado-gado gitu. Tapi makanan favorit Bapak ngomong-ngomong apa sih? Saya itu makanan tradisional. Makanan Jadi ala kampung saya gitu ini ya? makan makanan kampung. Saya nggak suka makanan kota. Ikan asin, sambal. Ikan asin, sambal lalap. Waduh. Apalagi saya itu di Keranggan itu setiap 1 bulan sekali sama istri saya minta namanya sambal kunyit beserta Oh, ya, seluruh oke. lalapannya. Waduh. Itu mendektok tubuh saya. Oh gitu. Sambal kunyit itu kan kunyit kan sama aja antibiotik kan. Sama kacang di situ sambalnya nanti lalapnya semua ada lalap-lalap yang memang buat kebutuhan tubuh kita. Gitu. Lauknya Pak? Saya mah udah nikmat aja, makanya kalau Lalap sama sambal doang? orang Sunda ditaruh di hutan aja hidup. Masalahnya itu makan lalapan. Daun tadi, ya. daun tas. Di hutan makannya Iya, daun. ada tempe, ayam saya ayam kampung, nggak pernah makan ayam boiler gitu. Sampai sekarang? Iya. Masa? Terus saya jadwal makan daging juga seminggu sekali. Oh gitu. Iya, satu seminggu sekali. Berarti jarang makan fried chicken juga ya Pak? Waduh, saya udah Wah sehat sama banget. fried chicken nggak makan, ngopi, ngerokok, apalagi yang soft drink udah mungkin 10 tahun saya nggak makan soft drink. Wih. Itu yang memicu
gula darah dan lain sebagainya, kesehatan dari makanan yang memang sudah diawetkan. Waduh. Jangan lupa Mbak Dinda itu. Waduh. Ketahuan. Saya suka makan junk food. Gitu. Dan yang terakhir Pak, kalau gitu langsung aja. Singkong atau roti? Singkong lah. Oh tetap ya, kampung ya. Ala Saya kampung. makan anak singkong katanya Iya. penyanyian siapa itu. Bukan anak keju ya. Saya anak singkong. Tapi roti suka? Ya ini suka gitu, tapi saya lebih makan singkong. Jadi saya itu sudah makanan sehat. Saya pagi saya nggak makan nasi, kemudian makan nasinya siang sepuasnya. Saya makan nasi dengan lauk pauk yang saya suka. Setelah itu baru sore saya sudah tidak makan lagi nasi. Malam? Ya malam maksudnya, kita makan malamnya itu rebusan-rebusan. Oh, Isi diet saya- Pak? Saya bukan diet, cuma hanya makanan sehat aja. Oh, emang udah biasa polanya kayak gitu Emang ya? polanya begitu. Oh, Nah, di rumah oke, saya oke, makan oke, oke. ada singkong, ada umbi-umbian, ada apa aja, ada apa namanya, rebusan pisang Iya. gitu. Itu udah saya jalanin Oh. hampir 5 tahun ke sini. Wah, berarti Jadi kolesterol, gula darah, turun semua tuh. asam urat, alhamdulillah. Wih, alhamdulillah. Gitu. Gaya hidup sehat. Orang kampung, Pak. Oh iya. Orang kampung bau lisung gitu. Apa? Orang kampung bau lisung. Bau liso. Bau lisung. Apa itu? Lisung itu tempat apa namanya, numbuk padi. Oh, Jadi kalau iya, orang iya, kampung tahu. itu cirinya nanti, kalau zaman dulu itu baunya bau itu aromanya lisung. Bau Itu lisung. orang kampung. Iya, 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 iya. Itu asli namanya. Oh iya iya iya. Ini maksudnya nggak keganggu ya Pak? Maksudnya nggak keganggu sama, aduh lagi pengen makan yang enak-enak nih kayak gitu. Saya kalau makanan itu udah kelewat gitu. Oh udah pernah Pak? Udah semua udah jalanin di hotel itu. Sampai kalau misalnya ada kunjungan keluar daerah, saya pasti yang ditanya pertama adalah ada jamu di Jawa. Oh Jamu temulawak, saya minum jamu. wah mantap. Saya itu baru ada umbi-umbian, makan umbi-umbian. Dari sekian banyak kerabat Bapak di perdewaan dan dunia perdewanan, ada nggak sih yang gaya hidupnya kayak Bapak, cara makannya, maksudnya pola makannya? Ada juga sih. Oh ada juga. Kira-kira dari 100% berapa persen? Kayak 10% itu. Kalah sama yang lain ya. Yang lain makan yang instan-instan ya Pak ya. Dan pertanyaan terakhir nih Pak nih. Untuk Pilkada 2023, Bapak nyalon wali kota atau tetap di legislatif? Baik, makasih. Kalau saya ini adalah petugas partai. Petugas partai itu menjalankan amanah partai. Ada istilah yang namanya kita harus menjadi seorang pengikut yang setia dan taat asas gitu. Jadi saminah wa atonah. Dan sekarang kita di Kota Bekasi ini sudah sepakat kita akan mengusung Pak Tri Adianto, Ketua DPC PDI Perjuangan sebagai Wali Kota Bekasi di 2023-2028. Kalau saya mungkin saya serahkan kepada pemerintah, kepada partai saya. Kalau saya tetap di legislatif, saya jalankan. Jadi kita mah taat asas, Pak. Oh, ngikutin rulesnya ya. Ya, Berarti kalau- intinya gini Pak. Saya sih lebih kepada ya di DPRD ya, biar lebih saya sama dengan masyarakat. Kira-kira Tapi kalau ditunjuk, itu mah kewenangan di atas. Gue yang di atas itu. misalkan Sama maksudnya, Watona saya bilang tadi kan gitu. oh iya oke. Taat asas kan begitu. Oh iya, tetap ya. Intinya kita memberikan yang terbaik buat masyarakat, buat partai. Partai juga akan menilai kita, masyarakat juga akan menilai kita. Oke, berarti Begitu, Pak. misalnya kuncinya di situ aja. kalau ditunjuk juga nggak membazirkan juga ya. Itu membayang ngomong. Siapa tahu Pak, maksudnya kedepannya ada jalannya buat Bapak kan, dari teman-teman, dari tim semuanya ngedukung Bapak. Kayak nggak ada yang pernah tahu kita kedepannya gimana. Kita mah tetap namanya asas, harus satu asas ini harus kita pertahankan. Siap. Oke Perintah. kalau gitu. Dan berarti sekarang pesan-pesan terakhir dong Pak dari Bapak mungkin untuk seluruh masyarakat. Yang pertama, para teman DPRD semua, salah pimpinan, bagaimana DPD itu harus bisa menjalankan tupoksinya dengan baik. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan legislasi harus berjalan dengan baik. Itu sebagai tugas anggota DPRD.
Kemudian juga pada masyarakat, saya kira masyarakat juga jangan segan-segan ya, semua menyampaikan aspirasinya kepada DPRD, karena DPRD tempat penampungan aspirasi kepada masyarakat. Jangan takut mau audiensi dan lain sebagainya, karena Dewan inilah memang pelayan masyarakat. Kemudian dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, seyogianya memang harus berjalan sinergi untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau pemerintah tidak berjalan dengan kepentingan masyarakat, berarti DPRD juga punya kewajiban untuk menegur pada pemerintah daerah. Ini yang memang harus diketahui, tugas dan fungsi DPRD kepada masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Saya kira demikian, Mbak Dinda. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak udah mau ngobrol di Baik. Rujuk Podcast ya. Mohon maaf sudah saya sentil kanan kiri. Udah Jadi ngomongin- refreshing buat saya juga. Oh iya gitu ya. Hiburan ya Pak ya. Hiburan buat Ini kita. saya belum nyanyi loh Pak. Tapi jangan deh ya. Nggak kelar-kelar nanti ya. Oke gitu, selamat kembali beraktivitas buat Makasih. Bapak. Salam buat semua Ya. teman-teman dan juga keluarga di rumah pastinya. Makasih Mbak Dinda Ya. dan juga masih kepada seluruh pendengar yang ada di Kota Bekasi. Saya Heri Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia seputar obrolan dengan Bapak Anim Imamuddin yang sudah kita ulas tentang pekerjaan atau kewenangan apa aja sih yang ada di lingkungan Dewan atau DPRD, khususnya sebagai wakil satu DPRD. So, tetap di Rujuk Podcast, jangan kemana-mana, bareng Dina Putri, lugas dan beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.